soleh. Kalau kalian tidak menjadi manusia yang merugi, berarti satu, kalian harus beriman. Yang kedua adalah harus bisa beramal soleh. Bagaimana amal soleh? Banyak. Amal soleh bukan hanya sholat. Amal soleh bukan hanya membaca Al-Quran. Amal soleh bukan hanya zikir. Amal soleh bukan hanya iktikaf di masjid. Dan amal soleh bukan hanya mengaji di musola dan di masjid, ya. Amal soleh adalah banyak, termasuk kita makan adalah amal soleh. Ya. Semua menjadi ibadah. Semua menjadi amal soleh. Makan ibadah, tidur ibadah, bekerja ibadah, semuanya itu adalah ibadah. Ya. Kalau kalian ingin tidak menjadi manusia yang merugi, kata Allah, yang pertama adalah harus beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua harus mengerjakan amal soleh, ya, ibadah. Profesi kalian apa saja? Banyak. Ada yang profesi di kantoran, ada yang profesinya di sawah, ada yang profesinya di ya, semuanya jadi ibadah dengan syarat beriman dan bertakwa. Setelah wa'amilus sholihat, baru watawasau bil haq, saling menasehati dalam hal kebenaran. Ketemu dengan teman, kalian menasehati untuk hal kebenaran. Saling menasehati untuk hal kebaikan. Jangan menjadi kompor. Iya, jangan menjadi apa sih istilah bahasanya tuh? Ya, provokator. Nah, jangan mengadu domba antara teman satu dengan teman yang lain. Sampaikanlah nasihat itu, nasihat yang baik, nasihat yang benar. Ya, jangan mengajari kepada adik kalian, jangan mengajari kepada teman kalian, jangan mengajak kepada teman kalian dengan mengajak suatu hal yang tidak benar. Kalian mau mencuri, ayo bareng-bareng mencuri. Nah, itu nggak boleh. Itu namanya bukan menasehati untuk hal kebaikan, tapi malah mengajak untuk berbuat maksiat, ya, untuk berbuat salah atau berbuat dosa. Ya, yang terakhir adalah watawasau bis sabr, saling menasehati dalam hal kesabaran. Ya, dalam hal kesabaran. Dalam hal kesabaran. Di ayat lain Allah menjelaskan bahwa walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Takut kalah saingan, takut setan, takut al khauf, ya, takut. Diuji dengan rasa takut. Yang kedua wal ju', diuji dengan kelaparan. Hidup manusia itu berputar, ya, berputar. Jadi dari mulai titik 0 sampai ke angka 1, angka 2, angka 3, angka 10. Sirisabir, untuk bersabar. Ya, untuk bersabar. Orang mencari ilmu harus sabar. Kalian belajar ilmu di pesantren, nggak mungkin kan belajar ilmu di pesantren hari ini masuk ke pondok pesantren 1 minggu kalian sudah hafal Quran. Kalau 1 minggu hafal berarti
manusia manusia di atas apa ya, IQ-nya itu di atas rata-rata. IQ-nya di atas rata-rata. Harus sabar, orang mencari ilmu itu harus sabar. Makanya syarat mencari ilmu diantaranya adalah yaitu sabar. Dukain wa khirsin wastibarin wa bulughatin wa irsyadi ustadin wa tuluza zamani. Ada 6 syarat bagi orang yang menuntut ilmu. Yang pertama adalah ada kemauan, kepengen, ya beli. Yang kedua ada niat, dukain wa khirsin wastibarin. Yang ketiga adalah sabar. Yang keempat adalah wa bulughatin, ada ongkos atau biaya. Wa irsyadi ustadin, yang kelima adalah petunjuk guru. Kalian belajar kalau nggak ada gurunya siapa? Awas. Sebagai syarat daripada menuntut ilmu adalah ada petunjuk guru, wa irsyadi ustad. Kalau nggak ada guru, berarti kalian yang mengajarkan bukan guru, melainkan yang lain. Ya, uka-uka. Yang kelima itu warisyad ustad. Yang keenam terakhir adalah watuliz zamani. Suwe waktune lama. Orang ingin mencari ilmu, ingin pinter, ingin baik, itu waktunya lama. Enggak mungkin kalian belajar 3 tahun terus langsung menjadi profesor. Ada tahapannya, ya, ada tahapannya. Jadi hanya orang-orang tertentu saja yang ketika mengetahui tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala dengan melalui penelitian yang kemudian menjadi disiplin ilmu. Dan itu prosesnya juga panjang, lama. Makanya orang yang mencari ilmu syaratnya ada 6. Di antaranya adalah sabar. Di masjid atau di musola kalian ngaji di musola, ada ustadznya yang ngajar ngaji. Syarat orang yang menuntut ilmu nomor 4 adalah wabul ghatin, ada ongkos. Awas ya, bukannya kemudian orang yang mengajar ngaji itu ingin meminta bayaran, tidak ya. Tapi mengertilah bahwa syarat orang yang menuntut ilmu itu adalah ada ongkosnya, entah besar entah kecil, itu sebagai syarat. Makanya ketika gratis nggak mungkin gratis, pasti ada yang untuk dibayarkan. Paham ya? Nah, karena apa? Kalau Pak Ilmi dulu ngaji ya bayar, ya kan? Pesantren ya bayar. Karena itu syarat daripada menuntut ilmu adalah wabul ghatin, ada ongkosnya. Kita dapat ilmu, kita memberikan upah kepada yang mengajar kita demi untuk kesehatannya beliau, demi untuk keluarganya beliau, demi untuk kalau beliaunya sehat berarti bisa mengajar kita, bisa membimbing kita. Makanya persyarat daripada orang yang menuntut ilmu adalah wabul ghatin, harus ada ongkosnya, entah kecil entah besar. Makanya jangan digratisin ya. Aja gratis banyak orang pengen enak air. Ilmu gratis lah, jangan gratis terus ya. Jadi sebagai syarat daripada orang yang menuntut ilmu, sabar, watawasau bisabr, saling menasehati dalam hal kesabaran. Wis beru baturi raki kenang musibah, sirat dinasehati malah wes ora apa-apa malah dikasih lah. Kalau teman yang saya musibah itu kena musibah itu dikasih motivasi agar untuk bisa sabar.
sabar, menghibur, malah jangan dipecoi, dibonyok sirama. Oh, boleh. Jadi jangan. Jadi kadang-kadang kita itu nggak tahu teman kita itu entah kena musibah atau tidak. Terkadang-kadang kita sambil guyon itu suka menyindir ya. Padahal di hati itu lagi sakit. Di hati malah lagi sakit. Tapi karena biasa guyon. Jadi ngomongnya itu ya asal aja. Padahal mah aduh, ning anu ki. Ya ning ati ki sakit. Saling nasihatilah dalam hal kesabaran. Ya, sabar. Kalau sudah sabar, lanjutan daripada yang ayat Allah menjelaskan bahwa wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Orang itu kalau dicoba apapun cobaannya, ya, apapun ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, idza asabatkum musibatun qalu, berucaplah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Segalanya dari Allah dan akan kembali pula kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini sedikit menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Asr yang memerintahkan kita bahwa jangan sampai kita menjadi orang yang merugi. Luangkan waktu kita sehari semalam, dari mulai pagi sampai sore, dari mulai petang sampai pagi lagi, dari pagi mulai sampai pagi lagi. Isilah kegiatan-kegiatan itu dengan kegiatan yang baik, dengan kegiatan yang maslahat, dengan kegiatan yang bermanfaat. Ya, dan kegiatan yang bermanfaat dengan memperbanyak amal yang soleh sambil meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyampaikan sesuatu hal yang baik kepada sesama teman, kepada orang lain, dan menasihati dalam hal kesabaran. Yang pertama adalah biar tidak menjadi orang yang merugi, ada 4. Yang pertama iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua beramal soleh, yang ketiga menasihati dalam hal kebaikan, yang keempat menasihati dalam hal kesabaran. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.